Shalom, salam Gereja Kepenuhan Kristus. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran yang sangat penting bagi kita setiap orang percaya, yaitu apakah kita sebagai orang yang sudah lahir baru, orang percaya dalam Kristus, masih bisa kehilangan keselamatan karena melakukan satu dosa yang namanya dosa murtad. Itu yang bisa membuat orang yang sekalipun sudah lahir baru masih bisa kehilangan keselamatannya. Benarkah demikian? Mari kita simak selengkapnya dalam video ini. Tentunya dalam mengartikan ayat ini, kita sebagai tubuh Kristus mungkin bisa berbeda-beda. Karena itu ada kolom komentar, bisa saudara isi untuk kita bisa berinteraksi, dan mungkin masukan-masukan atau pendapat Bapak Ibu Saudara bisa menambah kekayaan pengertian kita akan firman Tuhan. Bagaimana dengan Ibrani 10 ayat yang ke-26 dan 27? Dikatakan bahwa jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Seringkali ayat ini hanya dibaca sepotong, dua ayat ini, dan dihubungkan dengan ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dihubung-hubungkan dengan kalau nggak ke gereja, nggak ibadah, nggak berdoa, nggak saat teduh, nggak ikut persekutuan, bisa murtad nanti lama-lama. Bukan, saudara. Saudara kalau lihat baik-baik ayat ini, sebenarnya kenapa ada orang yang dikatakan di sini tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa yang disengaja itu? Sebenarnya adalah jawabannya di ayat 28. Dikatakan, jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi saudara, orang-orang yang gak ada lagi pengampunan dosa yang disengaja tadi adalah dosa yang menolak kasih karunia Tuhan, dosa yang menginjak-injak anak Allah, dosa yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Artinya apa? Menolak karya keselamatan yang dikerjakan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi bagaimana mungkin bisa diselamatkan, bisa diampuni kalau menolak karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus? Dengan kata lain, menolak Sang Juru Selamat. Ya nggak bisa diampuni. Kalau katanya kalau melanggar hukum Musa memang dihukum, tapi habis itu dikasih kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahannya. Ya kecuali sampai hukuman mati. Tapi maksudnya itu nggak sefatal kalau menolak Sang Juru Selamat. Kalau nolak Musa itu masih bisa ada kesempatan, mungkin tangan aja yang dipotong, mata aja yang dicungkil, atau mungkin kena hukum cambuk beberapa kali aja, atau dikucilkan, di lockdown di rumah. Tapi kalau menginjak-injak anak Allah, itu maksudnya Ibrani 10 ayat 26 dan 27, nggak mungkin bisa diampuni lagi. Kenapa? Ya menolak diampuni, menolak karya penebusan dosa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Itu maksudnya Ibrani 10 ayat 26 dan 27. Lalu dipertegas di ayat yang terakhir. Dikatakan bahwa tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Ternyata saudara, itu adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Namun kalau kita percaya, dikatakan kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Jadi kalau ada orang yang murtad, ada orang yang dilempar ke neraka, alasannya hanya satu, karena mereka menolak percaya. Mereka menolak diselamatkan oleh Sang Juru Selamat. Haleluya! Kebenarannya selalu memerdekakan. Salam Gereja Kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
yaitu imam besar selama yaitu imam besar selama-lamanya.